Nah, jadi untuk trek pendakian ke Gunung Asepan ini ada dua jalur, yaitu jalur Kadohejo sama jalur Abah Umar. Ini ada pelang petunjuknya nih. Saya tahu keputusan kita untuk melakukan summit di sore seperti ini tuh bukan sesuatu yang bagus dan bukan sesuatu yang tepat, dan kita tidak menyarankan kalian yang nonton video ini untuk meniru hal yang seperti ini. Puncak EG Top Asepan 1174 mdpl Atap Banten ketiga. Terima kasih EG. Tas dulu, terima kasih. Tas dulu. Terima kasih Kang Panji. Puncak Gunung Asepan. Guys, kita lagi seru-seruan nih, lagi live. Kang Agil lagi live. Terus Kang Panji juga lagi live. Ini lagi video apa? Oh, di YouTube juga. Tuh, Kang Buds juga jadi lagi live tadi di YouTube dia, di Instagram dia. Lumayan. Halo, selamat pagi teman Bi. Selamat datang kembali di video jelajah atau ekspedisi Banten di episode ketiga. Setelah kemarin di episode ke-1 sama kedua kita udah explore Gunung Karang sama Gunung Pulau Sari. Sekarang di episode ketiga kita bakal naik ke top 3-nya Atap Banten, yaitu Gunung Asepan. Sekarang kita masih, atau lebih tepatnya tadi malam kita istirahat di rumahnya Ajis. Buat kalian yang nggak ngerti Ajis itu siapa, kalian boleh tonton di episode ke-1 dan kedua. Kita udah jelasin di sana. Sekarang kita lagi istirahat dulu, mau sarapan. Habis sarapan kita prepare, baru OTW menuju base camp. Oke. Terus di bayang-bayang, ini dia ibunya Ajis nih guys, yang sudah kita repotkan. Ibu hatur nuhun pisannya, hapunten direrepot. Ya. Bapak hatur nuhun pisannya. Terus kampung. Ajis Adventure. Muat lah. Pelan-pelan ya Pak Supir ya. Siap. Oke. Jadi saya mau naik motor sama Ajis, biar ada temennya Ajis, nggak sendiri amat ya. Assalamualaikum. Salam. Sehat bos. Alhamdulillah. Mamang urang. Abah urang. Nah, di Lembang nah. Dulur di Banten ya. Sama? Dulur aing Bang Cekasna ya sa Banten. Cekas ieu. Sehat. Meriang semalam. Merindukan kasih sayang. Rindukan kasih sayang. Ayah bagus mana? Lah? Bagus mana? Lepar. Aduh. Assalamualaikum Abah. Salam. Sehat Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gara-gara apa ta? Kawin digawean nyasar ya. Lain-lain. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di base campnya Abah Umar. Abah Umar ya, bukan Abah Anwar. Kalau Abah Anwar mah base campnya Gunung Gede via Putri. Nih sekarang kita udah Desa Sikulan ya, kan? apa Bah? Kecamatan Jiput ya. Kecamatan Jiput. Desa Sena Sikulan. Ya, Desa Sikulan. ini dia sosok Abah Umar yang punyanya base camp Abah Umar pastinya. Jadi kita udah selesai packing, kita udah siap mau trekking. Barusan kita regis di sini 10.000 per orang.
Jadi kalau misalkan teman-teman yang dari jauh misalkan kemalaman sebelum trekking, kalian juga bisa banget untuk istirahat di sini. Oke, teman-teman, mungkin kita berdoa dulu ya sebelum melakukan perjalanan. Bismillah teman-teman, siang ya, sekarang jam setengah 11. Insya Allah kita akan melakukan pendakian ke Gunung Asepan. Gunung Asepan ini merupakan gunung pendakian ketiga kita dari tim Bandung untuk mendaki gunung di Banten, dan insya Allah ini akan menutup rangkaian pendakian kita hari ini. Di Banten minggu sekarang. Dan terima kasih sebelumnya kepada Azil, Kang Aziz, Kang Bagus, dan seluruh pihak keluarga yang telah membantu kita selama di Banten dengan hospitality-nya, keramah tamahannya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Untuk pendakian hari ini, semoga kita diberi kelancaran, kekuatan untuk mencapai puncak nanti dan sampai kembali ke rumah dengan selamat. Berdoa, persilahkan untuk setiap masing-masing. Doa selesai. Gunung Asepan lagi. Kulenya nah telepon. Sahabat yang selamat banyak. Pukul 10:44. Bismillah, kita akan melakukan pendakian ke Gunung Asepan. Oke, let's go. Bismillah ya teman-teman, kita memulai pendakian. Jadi Gunung Asepan ini adalah gunung ketiga untuk trip pendakian Gunung Banten, sekaligus gunung terakhir untuk trip ini. Kemarin di 2 gunung sebelumnya kita sudah mendaki Gunung Karang dan juga Gunung Pulau Sari. Yang di kedua pendakian itu tuh kita full badai, gak dikasih cuaca cerah sama sekali. Semoga ya sekarang di gunung ketiga ini kita masih ada harapan. Masa iya sih 3 gunung full badai semua? Di Gunung Asepan ini total ada 3 pos pendakian, yang mana pos 3-nya itu sekaligus sebagai camp area. Dan estimasi untuk sampai ke pos 3 itu kurang lebih sekitar 2-2,5 jam. Dan dari pos 3 ke puncak sekitar 1-1,5 jam. Nah, berhubung sekarang kita dalam mode santai, jadi kita lupakan dulu estimasi yang tadi. Kita trekking senyamannya dan nyampe semaunya. Aduh hajar, cek tikus lu kurang dah. Jangan di Kalau kemarin di 2 gunung sebelumnya kita dalam mode tektokan, sekarang saya yakin kalian juga sudah tahu ya, dengan kita gendong carrier, yang artinya kita mau ngecamp. Serunya ngecamp itu bukan cuma soal tidur di tenda atau masak di alam terbuka ya, tapi lebih dari itu, yaitu soal kebersamaan, menikmati momen bareng teman di tengah alam, berbagi cerita tawa, dan juga mungkin keluh kesah apapun yang sedang kita rasakan. Jamang ya, aduh, kagak bisa naik mangaing. Nah teman-teman, kemarin sebelum saya berangkat ke sini kan saya sempat baca-baca tentang si Gunung Asepan ini. Jadi kenapa dinamakan Gunung Asepan? Karena bentuknya yang kerucut mirip seperti sebuah asepan. Buat teman-teman yang nggak ngerti asepan itu apa, jadi asepan adalah sebuah alat yang biasanya digunakan untuk mengukus, atau lebih tepatnya alat untuk menanak nasi. Jadi prosesnya itu si beras setelah dicuci dia tuh dimasak setengah matang, bisa dikukus atau bisa dimasak seperti biasa. Lalu setengah matang itu untuk memasak menjadi sebuah nasi, dikukus dengan menggunakan si asepan tersebut di dalam atau di atas dandang. Gitu sih biasanya.
Nggak tahu ya sekarang apakah proses masak nasi seperti itu apakah masih ada atau enggak. Ya karena itu cara memasak nasi orang-orang tempo dulu. Gitu ya. Ini gak tahu kenapa ya, dari 3 gunung yang kita daki di sini, penempatan posnya itu terkesan semau dewe. Kayak sekarang nih, perasaan kita jalan udah lumayan jauh, tapi belum sampai atau belum nemu pos 1. Tapi giliran dari pos 1 ke pos 2 lumayan deket. Apalagi dari pos 2 ke pos 3, itu deket banget. Baru deh nanti dari pos 3 ke puncak, jauhnya nggak kira-kira. Trek yang sepanjang itu cuma dihitung 1 pos aja. Tapi ya udahlah ya, kita nikmatin aja. Dan yang penting tetap menyerah, jangan semangat. Kalau capek mah ya tinggal istirahat. Meskipun ada beberapa jalan nanjaknya, tapi sejauh ini mayoritasnya masih jalan datar. Jadi kehitungnya itu kita melipir mengitari beberapa bukit. Tapi serius ya, ini mau ke pos 1 aja nyampenya berasa lama banget. Dan ketika kita beneran sampai di tempat yang katanya pos 1, kita malah memutuskan enggak istirahat. Jadi kita terus lanjut jalan meskipun pelan. Ya sesekali kadang kita berhenti buat sekedar ngambil nafas, tapi bukan yang istirahat lama yang sampai duduk gitu. Pokoknya kita benar-benar menikmati perjalanan sambil bercengkrama bercanda tawa bersama. Suasana hangat seperti ini yang bikin perjalanan jadi ringan dan menyenangkan. Setiap langkah terasa lebih bermakna karena diiringi obrolan ringan dan canda tawa yang membuat lelah jadi nggak terasa. Sampai akhirnya tiba-tiba kita sudah sampai di pos 2. Ente turun sambil duduk. Wah, iya perosotannya. Nah, boleh lah. Papa pulang. Mama goyang. Asik. Bawa uang. Jangan digoyang soalnya. Hey. Saungkan itu, Hah? Iya. Ah, cocok. Pos 2 ini. Wah, mantap kali. Wah, banyak gambar-gambar apa itu? 1 jam 45 menit, jaraknya 2,26 km. Sampai di pos 2. Pos 2 ada shelter yang banyak gambarnya. Wow, cakep sekali. Kemarin saya sempat lihat di YouTube video orang jarak dari pos 2 ke Camp Area atau ke pos 3 itu jaraknya lumayan dekat katanya. Ya, kita mah estimasiin 1 jam aja ya. Oke, mantap, bosku. Kita mau lihat dulu. Lumayan haus. Nah, di pos 2 ini, saya, Kang Budi, sama Ajis memutuskan untuk tidak ikut istirahat terlalu lama. Mengingat ngelihat cuaca yang udah mulai gelap, dikhawatirkan takut keburu hujan. Bukan apa-apa sih, kita ngusahain supaya bisa masang tenda sebelum hujan turun. Karena kalau pasang tenda di saat kondisi lagi hujan tuh suka nggak kondusif. Becek sana sini, jadi tendanya kurang nyaman saat digunakan. Lagi pula jarak dari pos 2 ke pos 3 itu memang nggak terlalu jauh. Dengan kita jalan yang agak cepat bisa ditempuh sekitar 10 menitan. Tepat 10 menit sampai pos 3 dari pos 2. Kita jalan bertiga duluan karena emang sekarang cuaca udah mulai turun gerimis.
Jadi kita yang bawa tenda mutusin buat jalan duluan biar bisa pasang tenda lebih dulu. Jadi yang 4 orang barusan masih istirahat di pos 3 dan kita jalan duluan. Ini kita sampai di pos 3 yang mana pos 3 ini merupakan camp areanya dari pendakian Gunung Asepan. Nah, jadi untuk ngecamp di sini tuh kita dikenakan biaya 10.000 per tenda. Kalau feeling saya sih ini tuh lahan garapan pribadi. Jadi bukan kayak di gunung-gunung lain lahannya itu yang bertanggung jawab perhutani. Jadi kayaknya ini lahan garapan pribadi, makanya ketika ada orang yang akan ngecamp dikenakan biaya 10.000. Menurut saya cukup fair sih. Dan ya berterima kasih juga buat Bapak yang ngelola tanah ini udah menyediakan spot untuk camp area. Kita mau pasang tenda dulu, takut keburu hujan. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah selesai pasang tenda nih, udah proper, udah pasang playseat karena memang sekarang kondisi udah hujan juga. Nah sekarang tuh udah tepat pukul 2:30 sore, 14.30 kita mau makan siang. Jadi menu makan siang kita ada 2 versi sebenarnya. Ini versi utamanya dan ini versi tukang gali nih. Jadi memang untuk logistik kita putuskan untuk bawa nasi bungkus untuk makan siang sama makan malam nanti. Jadi karena kita males masak guys. Yuk mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lezatnya. Lezat Uncle. Aduh si Uncle lezat ya. Uncle satu lagi nih. Aduh si Uncle sampai udah deredek nih si Uncle nih. Saking kelaparan. Aduh. Dan ini satu lagi nih pahlawan kita yang udah bawa semangka sama salak berapa kilo? Ada 10 kilo merenanya. Si dia, aduh tenaganya, Selesai makan kita cuci mulutnya pakai semangkui. Tadi sebelum makan kita itu dulu ya, buah dulu ya, salak kanagara. Ya, ini bener sih memang totalitas Daulagiri KB. Aduh, iya mah Loh, sekluster ya. Sekedeng DG yang menjadi BA Daulagiri tinggal KB Daulagiri tinggal itu. Aduh. Kan ini fans kurang. Anjay, ayo menurut iklan. nuhun pisan. Laut tertutup awan. Oke teman-teman, sekarang pukul 16:10. Jadi kita putusin buat summit sore ini biar besok pagi kita bisa turun lebih awal karena kita udah pengen pulang ke Bandung. Jadi sekarang kita akan summit, estimasi dari sini ya mungkin sekitar 2 jam sampai puncak. Kalau sekarang jam 4 berarti ya jam 6 sampai puncak, insya Allah udah nyampe. Ya satu hal yang harus kita persiapkan yaitu kita harus bawa raincoat sama headlamp atau alat penerangan. Jadi bismillah kita mulai summit dari sini. Mudah-mudahan dikasih kelancaran. Oke, yuk. Radiatornya belum diganti. Konsep nggak? Radiator spring. Ini treknya tuh sumpah licin banget. Tipe tanah yang gimana ya? Dibilang keras, ya lumayan keras. Cuman karena barusan disiram hujan, jadinya tuh super lenyeh. Mungkin kalau teman-teman di Bandung yang pernah naik Gunung Sangar
Nah, karakteristiknya tuh mirip-mirip kayak gitu. Beberapa bagian ada yang ketika diinjak dia tuh si tanahnya tuh nempel ke sepatu. Ini hampir mirip-mirip kayak gitu. Lenyo, ini kosakata baru yang kita dapatkan dari si Kang Azil. Jadi sesuai dengan tagline pendakian kita, Allahu Akbar leur. Licin guys. Sesuai dengan tagline pendakian kita kali ini yaitu lenyo. Jadi yang berangkat summit ini nggak full tim ya, cuma 5 orang. Sementara Kang Azil dan Mas Novi memilih stay di tenda untuk full istirahat. Karena sebenarnya kesehatan Mas Novi ini belum sepenuhnya pulih ya, pasca pendakian Gunung Karang kemarin. Makanya sekarang lebih baik istirahat agar tidak memperburuk keadaan. Sementara kalau alasan Kang Azil sengaja nggak ikut summit, pertama ingin nemenin Mas Novi itu sudah jelas ya. Terus alasan lainnya karena Kang Azil sendiri sebelumnya sudah pernah ke puncak Gunung Asepan ini. Jadi sekarang dia merasa nggak perlu maksa untuk muncak lagi. Ayo kita lenakan heart rate-nya. Heart rate kita lenakan. Ayo. Anjing. Gak apa-apa, biar berkesan penutupnya. Tidak ada. Apa Ege? Tanya Ege. Elevation gain. Cekas kieu Ege, aduh. Tempat apa nih guys? Persimpangan. Oh, persimpangan. Oh, yang ini yang ke itu ya, yang base camp jalur satu lagi. Jalur Kaduhejo. Ini jalur Aba Umar. Jadi, untuk trek pendakian ke Gunung Asepan ini ada 2 jalur, yaitu jalur Kaduhejo sama jalur Aba Umar. Ini ada Pak. Ini ada pelang petunjuknya nih. Dan kita sempat dengar kabar burung, entah itu benar atau tidak, antara base camp Kaduhejo sama base camp Aba Umar itu ada sedikit ya pergesekan begitulah. Tapi nggak tahu ya itu apa benar apa enggak. Cuma Katanya ada yang dipalak juga. katanya gitu sih. Cuma ya kalau buat kita para pendaki ya kita bebas lah mau pilih yang mana. Jadi sejarahnya katanya gimana Kang Ajis? Takut dia. Takut dia warlock gak apa-apa. Jadi katanya untuk base camp si Kaduhejo ini tuh dulu sempat buka. Terus dia sempat vakum lama. Nah, ketika vakum lama itu Kayak dari sini ke camp. datanglah atau dibukalah yang si base camp Aba Umar. Ketika si base camp Aba Umar udah rame, yang ini buka lagi. Nah, gitu ceritanya. Ya, semoga mereka baik-baik aja ya. Jangan konflik-konflik. Kita lanjut lagi biar heart rate-nya meledak. Meledak red cardku. Mana itu? Batunya sangat licin guys. Maklum habis hujan. Habitatnya di guys nih. Habitat aslinya. Nah, setelah ketemu percabangan dengan jalur yang dari Kaduhejo barusan, hitungannya kita tuh udah bener-bener berada di punggungan. Yang mana kalau seumpama nggak ada vegetasi pepohonan, kiri dan kanannya tuh blas langsung jurang. Ini sembari kita jalan, saya pengen menyampaikan sesuatu nih buat Bapak Pengelola Camp Area. By the way, ini narasinya langsung patah banget ya. Dari sebelumnya bahas punggungan, tiba-tiba bahas Camp Area.
Ya, jadi saya pengen sedikit ngasih masukan buat Bapak yang ngelola camp area di pos 3. Tadi kan saya sempat mention kalau setiap tenda yang ngecamp itu dikenakan tarif 10.000 per tendanya. Nah, saya dapat info itu tuh karena ngelihat video review dari YouTube dan bukan video lama juga, baru sekitar 1-2 bulan lalu. Selain itu, si Kang Azil juga kan pernah ngecamp di sini sebelumnya dan dia bilang tarifnya memang 10.000. Singkat cerita, tadi setelah kita selesai pasang tenda, kita disamperin tuh sama si bapak. Dan ternyata kita ditagihnya jadi 20.000 per tenda. Jujur sih, saya agak kaget. Ini apa informasi yang dari YouTube itu salah? Atau memang tarifnya sudah naik? Pada akhirnya kita tetap bayar 20.000 per tenda. Tapi setelah itu si Kang Azil coba ngobrol sama si bapak. Kang Azil bilang kalau bisa jangan mahal-mahal. Karena yang naik gunung itu kan nggak semua orang yang berduit. Kita mikirnya seperti anak sekolah misalnya. Di sini saya tidak bermaksud ngatain kalau anak sekolah itu nggak ada duitnya ya. Tapi setidaknya teman-teman juga paham mungkin maksud yang ingin saya sampaikan. Jadi pesan moralnya, kepada siapapun pengelola tempat wisata, berlakukanlah tarif yang fair dan sewajarnya. Kalau menurut bapaknya fairnya memang 20.000 ya monggo silahkan. Tapi kalau seumpama tarif normalnya 10.000, jangan sewaktu-waktu jadi 20.000. Gitu maksud saya. Oh iya, di pos 3 itu si bapak juga nyediain kamar yang harganya 100.000 yang bisa muat sampai 4 orang. Jadi kalau misal kalian males bawa tenda, mungkin boleh juga tuh untuk dicoba. Tapi harus make sure ketersediaannya. Jangan kalian udah nggak bawa tenda, giliran sampai sini kamarnya udah full. Kan berabe jadinya. Teman-teman, lumayan terjal juga nih si treknya. Dan saya tahu keputusan kita untuk melakukan summit di sore seperti ini tuh bukan sesuatu yang bagus dan bukan sesuatu yang tepat. Dan kita tidak menyarankan kalian yang nonton video ini untuk meniru hal yang seperti ini. Tapi di balik semua itu atau di luar semua itu, kita melakukan keputusan untuk summit jam segini tuh sudah dengan perhitungan yang matang. Karena semua yang naik ke sini berlima ini bukan orang yang baru kemarin sore naik gunung ya. Kita udah ya dibilang bukan bermaksud kita merasa paling expert ya, nggak seperti itu juga. Cuma paling tidak ya pengalaman kita memang sudah ya, buat teman-teman yang sering nonton konten kita mungkin sudah tahu juga kita bahkan sampai tengah malam di Pegunungan Bandung. Salah satunya nih Kang Budi, bisa dibilang pelopor tukang ngaprak di Bandung. Jadi selama ini saya kalau misalkan mau nerabas gunung-gunung Bandung, biasanya saya minta file JPX-nya itu dari dia. Teman-teman boleh nonton atau boleh cek di YouTube channelnya Kang ARDSYM TV. Bahkan Kang Budi ini belum lama ini melakukan apa ya itu, bisa dibilang lintas atau apa Kang? Itu sejauh berapa puluh kilometer kemarin? Yang paling panjang? Paling panjang tuh 79 km. Itu dari mana ke mana? Dari BHD Dago. Dago berarti itu ada roadnya, ada road, ada gunung. Mantap, luar biasa. Adalah 7-9 gunung lah. Ya, begitulah. Jadi sekali lagi ya, kalian kalau mau beli kita silahkan gitu. Nah, tapi ya kita tidak menyarankan kalian untuk meniru seperti kita. Lebih baik kalau mau summit ya di waktu yang bener aja, pagi gitu, atau paling enggak berangkat masih siang. Kita lanjut yuk. Siap, gaskin. Aduh, enjoy pisan. Wah, iya mah Puncak Junghun mah wana-naonan. Bisa dijengki. Itu kantongin dulu handphonenya, bahaya. Atau dititipin dulu Kang Budi. Bawa headlamp enggak?
Enggak, di teman sih. Oh, oh masih ada teman yang di atas. Ya. Oke, baiklah. Pegang yang kuat. Ya. Naik ini. Bisa. 1, 2. Ayo Uncle, pasti bisa. Ayo. 1, 2. Oke. Mantap. Tanyakan macam apa ini, Gege? Harus ke sini. Harus ke sini. Hah. Ampun, Ege. Bisa tapi Ege tuh lah. Aman, Ege. Puncak Ege, top Asepan 1174 MDPL, atap Banten ketiga. Terima kasih Ege. Lumayan kesini agak sedikit kebuka, nggak yang kabut-kabut banget. Mantap. Tas dulu. Terima kasih sudah mengantarkan kita ke Gunung Asepan. Bukan ke Gunung Asepan aja, ke 3 gunung, Karang, Pulau Sori, dan Asepan. Teman kita top ketiga. Tas dulu. Alhamdulillah. Makasih ya Boning. Terima kasih Kang Panji. Selamat. Gunung Asepan lu nya gitu. Puncak Gunung Asepan. What do you see when you look around? Sunset di Gunung Asepan. Are you looking for memories lost and found? Sunset di And what do you see when you close your eyes? And remember the best days of our lives. Well, I see color. Wow, makin sore langitnya makin kebuka. Lihat nih samudra awan, cakep parah. Tapi kayaknya kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita udah 20 menitan, udah foto-foto juga. Kita mau segera turun karena ya lebih baik kita tidak terlalu lama dapat trek malam. Ini visibility masih kelihatan. Jadi sekarang kita akan balik ke camp. Yaitu tadi turun ke bawahnya PR banget. Tadi naik aja udah segitu, apalagi sekarang turunnya karena terjal banget. Yuk kita balik ke camp. Halo malam teman-teman. Ini jam 7 lebih 20 menit kita baru sampai tenda. Barusan kita dari puncak ke sini kurang lebih 40 menit. Sekarang kita mau bersih-bersih dulu karena kotor banget. Barusan ya treknya cukup licin. Untungnya alhamdulillah nggak sampai jatuh. Kita mau ganti baju dulu, bersih-bersih dulu. Habis itu kita gabung lagi ke tenda atas. Kita makan malam. Cari aja dalam tenda yang palatak. Boleh. Singing a song along the way. Gua kasep ya dua yang gua. Making the most of every day. And I see colors. And I see colors. I see balik terus. Ngomong. Follow your heart where it will lead. Give you always what you need. Stand in the moment where you are, wishing upon a shooting star. Nah teman-teman, sepertinya kita sudah sampai di penghujung video ya. Karena durasinya juga udah hampir 35 menit.
Saya nggak mau terlalu panjang karena takut kalian bosan nontonnya. Tapi sebelum saya pamit, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran trip ini. Terutama super terima kasih saya haturkan untuk Kang Azil atas segala kebaikan dan bantuannya selama perjalanan. Terima kasih juga untuk Ajis dan Kang Bagus yang sudah bersedia menjadi guide kita selama pendakian di Banten. Tak lupa rasa terima kasih saya juga untuk teman-teman seperjalanan dari Bandung, ada Mas Novi, Kang Adam, Kang Budi, dan Bang Panji. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan selama beberapa hari dalam kebersamaan kita. Dan yang paling penting, terima kasih sebesar-besarnya untuk teman bis semua yang sudah setia ngikutin perjalanan ini dari episode Gunung Karang sampai dengan episode Gunung Asepan. Saya doakan kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia.